Selanjutnya merupakan proses pembuatan DNA rekombinan. Proses pembuatan DNA rekombinan kali ini akan dicontohkan dengan pembuatan insulin. Proses pembuatan insulin menggunakan sel inang berupa bakteri E. coli. Sel bakteri E. coli ini di dalamnya mengandung kromosom serta plasmid bakteri yang nantinya akan digunakan. Selain dibutuhkan sel inang, dibutuhkan pula sel donor. Sel donor merupakan sel yang di dalamnya terkandung gen yang diinginkan. Pada pembuatan insulin kali ini, akan digunakan sel donor berupa sel pankreas yang di dalamnya mengandung gen pekode insulin. Sebelum terjadi penggabungan antara sel inang dengan sel donor, perlu dilakukannya isolasi DNA. Isolasi ini dilakukan untuk mendapatkan gen pengkode insulin yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Isolasi merupakan pemecahan sel dengan reaksi enzimatik maupun mekanik. Namun pada pembuatan insulin kali ini, isolasi dilakukan dengan pengendapan menggunakan sentrifugasi. Hasil isolasi akan menghasilkan 3 komponen. Yang pertama berupa air dan DNA, yang kedua berupa protein terdenaturasi, dan yang ketiga berupa fasa organik. Setelah itu, plasmid dari sel bakteri atau sel inang diisolasi dan akan digabungkan dengan strand DNA dari gen insulin hasil isolasi. Namun, sebelum plasmid dari sel bakteri digabungkan dengan gen pengkode insulin, plasmid tersebut sebelumnya harus dilakukan pemotongan menggunakan enzim dan enzim. Reaksi ini akan memotong rantai DNA pada bagian yang diinginkan. Setelah bagian dari plasmid terpotong, maka plasmid yang telah terpotong tersebut akan digabungkan dengan strand DNA dari gen insulin hasil isolasi. Penggabungan antara plasmid bakteri serta gen pengkode insulin akan dilakukan menggunakan enzim ligase yang berfungsi untuk menyambung rantai DNA. Setelah plasmid bakteri E. coli dan gen insulin digabungkan, maka akan dihasilkan plasmid DNA rekombinan. Lalu plasmid DNA rekombinan ini akan dimasukkan kembali ke dalam sel bakteri E. coli. Selanjutnya, sel bakteri yang di dalamnya mengandung plasmid DNA rekombinan akan dibiarkan pada medium tertentu. Bila bakteri E. coli berkembang biak, maka akan dihasilkan koloni bakteri yang memiliki DNA rekombinan. Atau dapat disebut sebagai produk yang dihasilkan dari hasil ekspresi gen yang dimasukkan, yaitu insulin. Setelah itu, insulin mengalami pemurnian dari sel bakteri untuk dijadikan sebagai obat yang akan didistribusikan. Sekian dan terima kasih.